Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Khatimah, penutup. Nazkuru fiha syai'un min awsafil muridis shadiq. Kata pengarang, kami sebutkan pada penutup ini daripada sifat-sifat seorang murid yang benar, seseorang yang ingin menjadi kekasih Allah. Yang benar itu bagaimana? Qala ba'dul arifin, berkata sebahagian orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenal Allah, radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim ajma'in, semoga Allah meridai daripada mereka dan memberikan manfaat kepada kita dengan mereka seluruhnya. La yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'an kullama yurid. Ini diantara sifat seorang murid. Murid itu artinya orang yang berkehendak menjadi kekasih Allah. Tidaklah murid itu menjadi murid sehingga dia memperdapati di dalam Al-Quran akan tiap-tiap sesuatu yang ia kehendaki. Seseorang dikatakan murid, orang yang berkehendak menjadi kekasih Allah, apabila dia mendapatkan di dalam Al-Quran akan tiap-tiap sesuatu yang dia kehendaki. Jadi misal ia menghendaki sesuatu, ia cari dahulu dalam Al-Quran. Apapun yang dia kehendaki, dia dapatkan semuanya di dalam Al-Quran. Wa ya'rifan nuqsan minal mazid, dan dia mengenali yang kurang daripada yang lebih. Wa yastaghni bil maula anil abid, dan dia merasa cukup dengan Tuhannya daripada hamba-hamba, daripada makhluk. Dia merasa cukup dengan Tuhannya, artinya merasa cukup berpegang dengan Allah, merasa cukup berharap dengan Allah, merasa cukup minta perlindungan dengan Allah, merasa cukup segala hajatnya dengan Allah. Nah, itu murid. Orang yang hendak menjadi kekasih Allah, yastaghni bil maula anil abid, dia merasa cukup dengan Tuhannya daripada makhluk-makhluk, hamba-hamba yang lain. Keperluan dengan makhluk yang lain, keperluannya dengan hamba-hamba yang lain, itu tidak mendinding dia dari Allah. Walhasil dia merasa cukup dengan Allah. Keperluannya, hajatnya, minta perlindungannya, minta apapun. Wa yastawi indahu dzahabu was-sa'id, dan sama di sisinya di antara emas dan tanah. Nah, ini seorang murid. Jadi nilainya di hadapannya itu emas, tanah itu sama.
Artinya apa? Apa yang dia dapati, dia pandang dari Allah, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, baik ada maupun tiada, baik emas maupun tanah, dalam pandangannya sama. Dia tidak gembira berlebihan dengan emas, dan dia tidak sedih dengan tanah. Artinya sama, nang dipandangnya nang memberi, bukan emasnya, bukan tanahnya. Yang dia pandang nang memberi siapa? Allah. Baik itu tanah dia tetap senang, baik itu emas dia senang. Artinya sama, karena yang dia pandang bukan pemberiannya, yang dia pandang bukan bendanya, akan tetapi yang dia pandang orang yang memberi itu benda, orang yang memberi emas, orang yang memberi tanah, orangnya sama. Jadi seseorang belum dikatakan murid yang benar apabila masih terbeda dalam pandangannya antara emas dengan tanah. Misal dapat emas gembira, dapat tanah sedih, padahal yang memberi sama Allah. Nah, ini orang hendak jadi wali itu. Jadi orang wali itu sama di hadapannya emas maupun tanah. Al-muridu man hafizal hudud. Murid ialah orang yang memelihara batasan-batasan. Ada batasan menurut syariat, menurut tasawuf, dia pelihara, dia tidak melampau itu batas. Wa wafa bil uhud, dan dia menunaikan dengan janji. Wa radiya bil maujud, dan ridha dengan apa yang ada. Ini murid, ridha dengan apa yang ada. Ini baru murid. Murid ini orang yang berkehendak menjadi kekasih Allah. Ia ridha dengan apa yang ada. Jadi kadang dikatakan murid apabila seseorang itu masih keluh kesah, masih kecewa, masih tidak senang dengan apa yang ada. Artinya kada qanaah. Seorang murid itu qanaah, menerima apa yang ada. Wa sabara anil mafqud, dan dia sabar daripada yang tidak ada. Ridha dengan yang ada dan sabar dengan yang tidak ada. Jadi apapun yang diberi Allahnya ridha apa yang ada. Dan sesuatu yang tidak diberi, tidak dia dapatkan, dia sabar. Nah, ini murid, belum wali lagi ini baru murid. Ini tingkatannya itu muridin, salikin, wasilin. Muridin, salikin, wasilin. Murid orang yang berkehendak, artinya berkehendak menjadi kekasih Allah. Sesudah ia berkehendak lalu beramal, ia lalui yang disebutkan tadi, itu namanya salikin, orang yang berjalan. Kemudian ketika dia diberi Allah ma'rifah, namanya wasilin, orang yang sampai. Nah, sifat seorang murid yang benar kayak tadi. Artinya sulit baru jadi seorang murid, belum salik, belum wasil. Nah, di antara sifat seorang murid, orang yang berkehendak menjadi kekasih Allah, radhiya bil maujud, ridha dengan yang ada. Wa sabara anil mafqud, dan sabar dari yang tidak ada. Dan wa yastawi indah az-zahab was-sa'id, tadi sama di sisinya emas
maupun tanah, sama dalam pandangannya. Jadi seorang murid itu emas dengan tanah itu sama pandangannya. Maksudnya tadi nang memberi Allah juga. Jadi ridhonya tetap senang nang dapat ini tanah kah, nang dapat ini emas kah, senang. Kemudian yang ada ini apapun dia ridha yang diberikan Allah, rizkinya, kesehatannya, dan sebagainya, ridha. Kemudian bagi yang tidak dia perdapati, dia sabar. Al-muridu man syakara 'alan na'ma wa sabara 'alal bala wa radiya bimuril qadha. Dan seorang murid ialah orang yang syukur atas segala nikmat dan sabar atas segala bala dan ridha dengan pahitnya ketentuan Allah. Kita biasanya kalau syukur daripada nikmat itu mudah. Mensyukuri nikmat mudah. Tapi belum sempurna dikatakan murid kalau tidak sabar terhadap bala dan tidak ridha dengan pahitnya ketentuan Allah. Allah tuh menguji kepada hamba, apakah hamba ini setia dengan Allah. Maka sering diberi ujian. Dan ketentuan-ketentuan Allah sering terasa pahit. Nah, Allah hendak tahu kita ini ridha atau tidak. Di dalam hadis disebutkan, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah uji mereka. Fa in radiya falahu ridwan. Jikalau dia ridha terhadap ujian Allah, maka dia mendapat ridha Allah. Wa man sakhita, dan barang siapa marah, tidak senang, falahu sukhtun, maka baginya kemurkaan Allah. Allah hendak menguji. Dan ini kita rasakan dari kita kecil, dari kita balik sampai sekarang, itu kadang datang Allah menguji. Cuma selama ini apakah kita ridha dengan pahitnya ketentuan Allah? Apakah kita sabar terhadap balanya? Nah, Allah hendak mengetahui itu. Bila sabar, bila ridha, nah berarti ini pantas untuk diberi keridhaan. Ada lagi di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Malam yashkur ala ni'mati walam yasbir ala balai, malam yarda bi qadai, malam yashkur ala ni'mati walam yasbir ala balai, falyattakhiz rabban siwai." Ujar Tuhan, malam yarda bi qadai, barang siapa tidak ridha dengan ketentuanku, walam yashkur ala ni'mati, dan tidak syukur atas nikmatku, walam yasbir ala balai, dan tidak sabar terhadap ujianku, falyattakhiz rabban siwai, maka cari Tuhan selain aku, ujar Allah. Jadi tiga itu penting, ridha, syukur, sabar. Segala sesuatu yang datang kepada kita, tiga macam ini nang sikap kita. Bila nang datang ini bala, sabar terhadap itu bala, dan ridha terhadap ketentuan Allah yang menurunkan itu bala. Bila nang datang ini nikmat, syukur. Nah, jadi seseorang itu dikatakan murid, orang yang berkehendak menjadi kekasih Allah. Man syakara 'ala na'ma, orang yang mensyukuri terhadap nikmat.
wa sabbara 'alal bala, dan sabar terhadap ujian, wa radiya bimuril qadha, dan ridha dengan pahitnya ketentuan Allah. Kan ketentuan Allah itu kada semuanya manis dan kada semuanya pahit. Maka terhadap yang pahit ini hendaklah kita ridha. Wa hamida rabbahu fisarra'i wad-dharra, dan seorang murid dia selalu memuji Tuhannya fisarra wad-dharra, pada ketika susah maupun senang. Ini memuji Allah. Susah memuji Allah. Senang memuji Allah juga. Susah datangnya dari siapa? Dari Allah juga. Sakit datangnya dari Allah juga. Bala dari Allah juga. Tetapi orang yang ingin menjadi kekasih Allah, dia paham setiap bala, setiap sakit, setiap kesusahan itu merupakan kebaikan dari Allah bagi si hamba. Seorang dokter itu membelah kulit atau daging pasien. Pasien itu memiliki penyakit. Lalu dokter itu mengiris dibelahnya. Dibelah tuh sakit. Nah, sama dokter menyuntik pasien. Pasien itu sakit. Lalu disuntik oleh dokter. Suntikan dokter ini sakit, tapi untuk menyembuhkan. Bagi orang yang paham, dia bukan hanya berterima kasih kepada dokter, bahkan dokter tadi dibayarnya. Padahal sakit, disuntik, ditusuk dengan jarum, sakit. Cuman untuk menyembuhkan, maka berterima kasih dengan dokter, dokter dibayari. Nah, seperti itu juga bala ujian dari Allah itu untuk membaguskan si hamba. Di antaranya bala ujian itu kafaratun lidzunub, itu penghapus dosa. Allah mengetahui si hamba ini banyak benar dosa sudah, tapi kada ketujuh beristighfarnya, kada ketujuh minta ampun, maka diberi Allah bala. Dari bala inilah untuk mengurangi, untuk menghapuskan dosa-dosanya. Ujian. Jadi Allah menurunkan bala, penyakit, kesusahan, itu ada kebaikan bagi si hamba. Kalau si hamba sabar, dapat nilai sabar. Kalau hamba ridha, diridai Allah. Kalau hamba tadi sabar dan ridha, dia mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Jadi seorang murid itu hamida rabbahu fisarra wadh-dharra, dia memuji Tuhannya baik dalam keadaan susah maupun senang. Syukur dapat bala, syukur juga ya. Kesusahan syukur juga, memuji Allah juga. Dan para nabi, mereka orang-orang yang paling banyak menerima itu ujian dari Allah. Di bawah para nabi, para wali. Nah, itu juga banyak menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhlasa lahu fisirri wan najwa, dan seorang murid itu orang yang bersih, ikhlas bagi Allah, fisirri wan najwa, baik pada ketika tersembunyi, di tempat tersembunyi.
di tempat tersembunyi dia tetap ikhlas kepada Allah. Karena dalam beribadah ini kadang makhluk itu membuat kita bergairah. Makhluk itu bisa membuat kita beribadah. Adapun seorang murid, ia baik dilihat orang atau tidak, dia tetap ikhlas kepada Allah. Al-muridu man la tastarikuhul aghyar wa la tasta'biduhul asar. Seorang murid ialah orang yang tidak diperbudak oleh makhluk. Seorang murid yang benar, orang yang benar-benar hendak menjadi kekasih Allah, ialah orang yang tidak diperbudak oleh makhluk. Diperbudak oleh makhluk itu artinya kita memiliki gantungan, kita memiliki harapan, kita memiliki pegangan selain dari Allah. Itu diperbudak makhluk ngarannya. Sehingga kadang-kadang kita mengalahkan kewajiban kita kepada Allah, kita kalahkan hanya untuk memenuhi makhluk tadi. Jadi seorang murid itu tidak diperbudak oleh makhluk. Artinya tidak ada yang lebih dia utamakan melainkan Allah. Makhluk tidak dia utamakan. Karena bila kita mau utamakan, maka kita diperbudak. Nah, kayak apa orang mau utamakan itu? Mencintai. Misal kita mencintai dunia, berarti kita jadi hamba dunia. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia menjadi hamba itu sesuatu. Kita mencintai duit, kita jadi hamba duit. Kan mencintai duit, senang dengan duit. Dan senangnya ini bisa dengan zatnya, bisa dengan nilainya. Berbeda itu. Ada orang senang dengan zatnya. Satu matumat kena diperiksainya, duitnya dihitung. Simpan. Karena kadalawas diperiksa lagi duit dihitung. Ini senang dengan zatnya itu. Ada senang dengan nilainya, ada juga. Nya kada peduli yang penting banyak. Nah, mencintai duit maka orang itu diperbudak oleh duit. Mencintai harta diperbudak oleh harta. Mencintai perempuan diperbudak oleh perempuan. Mencintai jabatan diperbudak oleh jabatan. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia adalah budak itu sesuatu. Orang yang mencintai Allah, fahuwa abduh, maka dia hamba Allah. Dan hati kita ini, ujar ulama, tidak bisa dimasukkan dua cinta atau kada bisa. Bila kita mencintai dunia, kada kau lagi mencintai Allah. Jadi seorang murid, orang yang tidak diperbudak oleh makhluk. Makhluk ini baik berbentuk manusia, tadi berbentuk harta, berbentuk pangkat, macam-macam makhluk. Manusia bisa juga memperbudak kita. Manusia tadi berharta, akhirnya kita ini karena mengingini kebaikannya, akhirnya menjadi budak. Apa disuruhnya kada wakada. Kenapa jadi budaknya sudah? Ini orang-orang yang senang menjilat, akhirnya itu diperbudak. Menjilat orang kaya,
menjilat pejabat, menjilat, cari muka. Nah ini orang yang diperbudak oleh dunia. Ketujuh cari muka, dengan pejabat cari muka, dengan orang kaya cari muka. Ini orang diperbudak oleh dunia. Wala tughlibuhu syahawat, dan seorang murid ialah orang yang tidak menang akan dia oleh syahwat. Artinya seorang murid itu orang yang tidak dikalahkan oleh hawa nafsu. Wala tahkumu alaihil adat, dan tidak terpaku atasnya oleh adat. Adat kalau bertentangan dengan syariatnya nggak ada mau. Jadi seorang murid itu kada terpaku dengan adat kebiasaan. Kan ada adat-adat yang bertentangan dengan syariat, ada adat-adat yang bertentangan dengan tasawuf. Seorang murid kada terpaku dengan itu. Kalamuhu zikrun wa hikmatun, perkataan dirinya itu zikir dan hikmah. Setiap berkata itu merupakan zikir. Ini belum menjadi wali, orang ini baru murid lagi. Tapi murid as-sadiq, murid yang benar. Perkataannya zikir. Artinya apa? Setiap perkataannya itu akan ada manfaatnya dalam urusan akhirat. Perkataannya itu merupakan bentuk daripada dia ingat dengan Allah. Ini berkata itu zikir. Kemudian lagi perkataannya itu hikmah. Wasamtuhu fikratun wa ibratun, dan diamnya ada fikrah. Diamnya itu adalah merupakan pemikiran dan ibrah, mengambil pelajaran. Ini bila berdiam berarti tafakur. Ini berdiam berarti tafakurnya atau ibrah, atau seorang murid. Yasbiku fi'lahu, yasbiku fi'luhu qaulahu, mendahului oleh perbuatannya akan perkataannya. Sebelumnya berkata, perbuatannya sudah. Jadi apa-apa yang dia katakan itu sudah ia perbuat. Nah itu murid as-sadiq, murid yang benar. Artinya bukan hanya berkata-kata tapi kada beramal, bukan. Perkataannya itu didahului sudah oleh perbuatan. Kalau kita ini perkataan dahulu lancar, gawinya kada ada. Nah kecuali nanti orang sudah mencapai martabat wasil, orang yang sudah sampai kepada Allah, nah itu lain lagi. Itu diamnya ibadah, geraknya ibadah, tidurnya ibadah, semua gerak-geriknya ibadah. Bahkan bagi mereka semalam, innalil arifin likulli nafasin darajatu alfi syahidin. Bagi orang-orang arif, setiap napasnya itu derajat 1000 orang mati syahid. Nah kalau sudah wali Allah itu kada terlihat sekalipun nyoba amal, kita jangan i'tirad. Karena napas mereka itu, satu napas mereka itu derajat 1000 orang mati syahid. Tetapi orang ini sebelum mencapai itu ma'rifah sudah pernah melalui perjalanan yang disebutkan itu. Pernah menjadi muridin,
pernah menjadi salikin, sehingga menjadi orang wasilin. Innalil arifin, sesungguhnya bagi orang-orang arif, likullin napasin, bagi tiap-tiap hembusan napasnya, darajatu alfi syahidin, derajat 1000 orang mati syahid. Itu setiap napas. Berdiam gaynya, bergerak, tidur, semuanya ibadah. Namun kita nang masih murid ini harus kayak tadi. Nafsu tidak menang terhadap kita. Kita harus ikhlas kepada Allah dalam tempat nang tersembunyi sekalipun. Kemudian di hadapan kita sama antara emas dengan tanah, ridha dengan apa yang ada, ridha dengan pahitnya ketentuan Allah, sabar dengan ketiadaan, syukur dengan nikmat, memuji Allah ketika susah dan senang, dan tidak diperbudak oleh makhluk. Nah, itu kita terlebih dahulu. Kalamuhu zikrun wa hikmatun wa samtuhu fikratun wa ibratun. Perkataannya zikir dan hikmah, diamnya adalah tafakkur dan ibrah. Yasbiku fi'luhu qaulahu, mendahului oleh perbuatannya akan perkataannya. Wa yusaddiqu ilmahu amaluhu, dan membenarkan akan ilmunya oleh amalnya. Amalnya membenarkan ilmu, artinya tegawi ilmunya itu tak amalkan. Itu murid as-sadiq. Yusaddiqu ilmahu amaluhu, membenarkan akan ilmunya oleh amalnya. Orang berilmu aja kada beramal, belum murid nang benar lagi. Seorang murid yang benar, amalnya ini membenarkan akan ilmunya. Artinya yang ia pelajari itu benar dikerjakannya. Kan banyak orang kada sampai berapa aja lawasnya mengaji, banyak kada sampai. Kenapa? Karena mengaji tapi kada diamalkan. Sehingga kada akan sampai kepada Allah, karena ia tidak membenarkan terhadap amal, terhadap ilmu. Kayak apa cara membenarkan ilmu? Yaitu dengan amal. Syi'aruhu al-khusyu wal waqar. Syi'aruhu, tanda-tandanya, sifat-sifatnya, al-khusyu wal waqar. Seorang murid itu yang benar itu tandanya selalu khusyuk dan tenang. Khusyuk artinya selalu hadir Allah. Dia selalu hadir di hatinya itu Allah. Jadi dimanapun dia berada, kapanpun itu dia selalu khusyuk, karena ia merasa selalu berada di hadirat Allah. Wal waqar, dan tenang. Ini baru murid, belum wali lagi. Ada wali cuma keluh kesah karena musibah, mengeluh. Kada berduit ke situ ke sini mengadu, lain wali ini tuh. Murid aja belum, apalagi wali. Murid tadi radhiya bimuril qadha, ridha dengan pahitnya ketentuan Allah. Itu baru murid. Dengan ketentuan Allah ridha. Radhiya bil maujud, ridha dengan yang ada, wasabbara anil mafqud, dan sabar daripada yang tidak ada. Ke situ ke sini berkisah kada berduit, ke situ ke sini berkisah karena musibah, kalau kasah mengaku wali,
lain jauh benar, murid aja belum apalagi wali. Banyak loh itu. Pandiran ini tinggi aja bang, hakikat, tasawuf, kisah berduduk di makam nur, kisah berduduk di makam macam-macam. Karena musibah lu kasah. Pada berduit hanya seminggu menggaring sudah. Nah, itu murid saja belum apalagi wali. Nah, jangan tertipu kita. Wadisaruhu, dan pakaian itu murid, at-tawadhu wal inkisar. Pakaian seorang murid itu tawadhu. Tawadhu artinya rendah diri, rendah hati. Tawadhu itu pakaiannya. Amun sombong, jangankan wali, murid aja belum lagi. Sombong misal dengan ilmu, sombong dengan amal, sombong dengan kelebihan yang diberikan Allah, sombong. Jangankan wali, menjadi murid yang benar pun orang itu belum. Karena wadisaruhu, pakaian murid itu at-tawadhu wal inkisar. Tawadhu dan selalu merasa sedih hatinya. Merasa sedih maksudnya mengingat dosa-dosa, mengingat taksir, mengingat kesalahan-kesalahan, tidak bisa menunaikan hak-hak Allah. Ini selalu sedih. Kan lapah lo baru jadi murid, belum salik lagi. Jadi yattabi'ul haqqa wa yu'assiruhu. Yattabi'ul haqqa wa yu'siruhu. Dia mengikuti kebenaran, wa yu'siruhu, dan mengutamakan itu kebenaran. Wa yarfudul batila wa yunkiruhu, dan dia membuang kebatilan dan mengingkarinya. Mungkin kita biasa membuang kebatilan bisa, tapi kadang mengingkari kebatilan itu kada bisa. Mengingkarinya kayak apa? Setiap melihat kebatilan kita kada senang di hati, itu mengingkari ngarannya. Kadang melihat kebatilan di hati ini kadada marah, maka kita kada mengingkari kebatilan ngarannya. Kalau membuang kebatilan bisa, kada menggawi. Nang batil kada digawi. Cuma kadang mengingkari itu kebatilan itu nang sulit. Di muka rumah, misal orang ada usah, anak kita kada sembahyang misal, kawalah kita mengingkarinya, itu harus diingkari itu. Men orang kada sembahyang marahnya, pas anak kawa kada mengingkari. Artinya mengingkari ini menentang, baik dengan bilyat atau dengan lisan atau dengan hati. Melihat misal kemunkaran, orang mabuk, mengingkari kada di hati. Orang besaung ayam, mengingkari kada, amun menuntun kada mengingkari itu. Kan mengingkari tadi. Membuang kebatilan mungkin kawa, kita kada besaung ayam kita. Membuang kebatilan, pas melihat orang besaung ayam, umpat juga begana, nah ini kada mengingkari ngarannya. Ketujuh maksudnya, ketujuh juga. Itu contoh aja, contoh akan apa kan yang lain kiasakan lagi. Mengingkari
itu nang sulit. Kalau menjauhi mungkin bisa. Kawan minjam duit ke bank, kita kawan itu, kita kada mengerjakan itu, kada mengerjakan riba, tapi mengingkari kawalah kita. Misal di hati kita kada senang, itu ngalih itu kawan. Men orang sarumah apa nama injam ke bank ya Pak, berbunga, mengingkari kawalah kita. Itu harus diingkari sesuatu nang diharamkan oleh Allah itu harus diingkari itu. Kalau seorang murid yang benar inya mengingkari, apalagi anak disuruh lagi ya. Disuruh anak nih bermodal minjam ke bank misal berbunga kalau tuh kada boleh. Nah disuruh jangankan mengingkari. Wa yarfudul batil wa yungkiruhu, dia membuang kebatilan dan mengingkarinya. Yuhibbul akhyar wa yuwalihim, dia mencintai orang-orang baik dan menyertai mereka. Kawanan orang-orang baik dan menyertai, mengiringi mereka. Wa yabghadul asyrar wa yu'adihim, dan dia yabghadul asyrar, membenci asyrar yang jahat-jahat, kada senang. Wa yu'adihim, dan menentang mereka. Menentang mereka, orang-orang yang kada baik ditentang. Ini murid, kalau wali lain lagi kaina. Orang yang sudah jadi kekasih Allah lain lagi. Kada kau ditiru itu. Mereka hendak bergaul dengan mereka, hendak bercampur dengan mereka. Kada akan merubah hati mereka dari Allah, kada akan mendinding mereka dari Allah. Tapi kalau masih seorang murid, jangan hendak berkawan orang yang kada baik. Ini murid masih kita nih, kita orang yang masih hendak menuju Allah, kita harus menjauh dari orang-orang kada baik. Kenapa? Karena tabiat itu bisa mencuri. Tabiat itu bisa mencuri. Kita bergaul dengan orang baik, jadi baik itu lapah. Bila kita bergaul dengan orang jahat, jadi jahat itu lakas. Itu bedanya. Bergaul hawan orang baik, hendak jadi kayak mereka itu pelapah. Tapi yang bergaul hawan orang jahat, hendak jadi mereka itu pecapat. Nah makanya kita dilarang. Lain orang yang sudah wasil, orang yang sudah arif, mereka hendak bergaul dengan mereka, bercampur dengan mereka, bahkan menjadi rahmat bagi mereka. Wali-wali Allah hanya bergaul dengan masyarakat, orang yang baik, orang yang kada baik, orang yang jahat dikawaninya, tapi jadi rahmat. Orang yang dahulu macam-macam gawian ampi. Amun kita nang tak umpat akhirnya. Khubruhu ahsan min khabarihi, ilmunya lebih baik daripada ceritanya. Wa muasyaratuhu atyabu min zikrih, dan pergaulannya lebih baik daripada sebutannya. Orang menyebut orang itu baik. Si murid tadi tuh disebut orang baik, dipuji orang. Ketika orang bergaul, oh ternyata lebih baik dari apa yang diceritakan orang. Nah itu murid.
Orang mengisahkan orang itu baik. Ketika kita dekati, kita gauli, ternyata lebih baik dari apa yang diceritakan orang. Kalau kita dikisahkan orang baik, nah sesudah orang bergaul lawan kita, nah kelihatan nang kada baiknya. Nah, jadi seorang murid nang benar, muasyaratuhu atyabu min zikrih. Muasyarahnya, pergaulannya itu lebih harum, lebih baik daripada sebutannya. Sampai di situ dulu. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.